Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Budi Hidayat. Saya dari kelas C dari grup 3 ingin mempresentasikan tentang the principle of instructional language for teacher. Yang di sini berarti prinsip-prinsip bahasa pengajaran untuk kita sebagai seorang guru. Yang pertama, know your learners, yang berarti kenali murid Anda. Pahami kemampuan bahasa. Penting untuk mengetahui seberapa baik kemampuan bahasa siswa, latar belakang pengetahuan dan gaya belajar mereka. Yang kedua, creative positive classroom environment. Foster a safe space where students feel comfortable making mistakes and taking risks in using the language. Di sini berarti ciptakan lingkungan kelas yang positif, fasilitasi mereka rasa aman untuk mereka membuat kesalahan dan mengambil resiko dalam belajar bahasa. Yang ketiga, model appropriate language use. Contohkan mereka penggunaan bahasa yang tepat, demonstrasikan atau tunjukkan pengucapan tata bahasa dan kosakata yang benar saat berbicara. Yang keempat, use visual and real world example. Incorporate picture, video, everyday scenarios and to enhance understanding and connect language to real life. Yang di sini maknanya gunakan visual dan contoh pada dunia nyata. Gunakan gambar, video, dan situasi sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang kelima, encourage interaction. Create opportunity for students to practice language through pair work, group discussion, and role-playing activity. Yang kelima ini dorong mereka untuk melakukan interaksi, latihan bersama, ciptakan kesempatan bagi siswa untuk berlatih bahasa melalui kerja pasangan, diskusi kelompok, dan kegiatan peran. Yang keenam, provide clear instruction. Berikan instruksi yang jelas saat mengajar. Give concise and understandable direction to avoid confusion. Ini maksudnya kejelasan dalam instruksi. Sampaikan instruksi dengan singkat, jelas untuk menghindari kebingungan terhadap mereka. Yang ketujuh, differentiate instruction. Adapt language use to meet the needs of this diverse learner with different proficiency. Yang ketujuh ini, sesuaikan bahasa untuk berbagai tingkat pembelajaran supaya mereka mudah memahami. Jadi gak terlalu gapnya jauh. Jadi adaptasi bahasa, ganti bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan beragam siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda, jadi kita harus memberikan instruksi yang berbeda juga. Lanjut, selanjutnya, other principle of instructional language for teacher. Prinsip tambahan pada bahasa pengajaran kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah focusing on clarity. Fokus pada kejelasan, memastikan semua yang disampaikan oleh kita itu mudah dipahami oleh mereka. Yang kedua, using appropriate vocabulary and grammar for the students level. Gunakan kosakata yang tepat, memilih kosakata dan tata bahasa yang sesuai dengan tingkat siswa yang kita ajar. Yang ketiga adalah providing context for understanding, yang berarti berikan konteks yang memahami, mengaitkan materi dengan konteks yang nyata untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat, actively engaging students in communication. Mengajak siswa terlibat aktif dalam pengajaran. Jadi membuat siswa berpartisipasi dalam komunikasi kita, agar mereka juga paham dan ikut serta dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, incorporating real life situation. Inkorporasi dunia nyata, menyajikan contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, giving clear instruction. Jadi memberikan instruksi kepada mereka yang jelas, menyampaikan arahan secara efektif.
Yang kedelapan ada updating language to different learning style. Sesuai bahasa dengan gaya belajar yang berbeda, memahami dan mengakomodasi beragam gaya belajar siswa. Yang kesembilan ada all while aiming to create a supportive and communicative nomor 9 ada all while aiming to create a supportive and communicative classroom environment where students feel comfortable using the language actively. Di sini maksudnya ciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa kita, membentuk suasana kelas yang komunikatif sehingga membuat siswa merasa enjoy menggunakan bahasa secara aktif. Jadi kesimpulan dari yang saya jelaskan, menerapkan prinsip-prinsip di atas, seorang guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa dalam penggunaan bahasa. Sekian dari saya, Chandra Hidayat, dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip penting dalam menggunakan bahasa dalam pembelajaran, terutama dalam konteks pengajaran. Yang pertama adalah fokus komunikatif, yaitu menggunakan penggunaan bahasa untuk interaksi yang bermakna dan komunikasi di dunia nyata, bukan hanya sekedar menekankan keakuratan tata bahasa. Yang kedua, masukan yang dapat dipahami. Bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh siswa dengan memberikan konteks visual kosakata yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dan selanjutnya, pendekatan berpusat pada siswa. Di sini menyesuaikan penggunaan bahasa dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah umpan balik positif, memberikan umpan balik yang bersifat membangun sehingga mendorong siswa untuk meningkatkan keterampilan bahasa mereka tanpa merasa berkecil hati. Yang kelima ada kesadaran budaya, yaitu menghargai dan menghormati latar belakang budaya yang beragam saat menggunakan bahasa dalam kelas sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang selanjutnya keragaman struktur bahasa, yaitu menggunakan berbagai bentuk bahasa seperti pertanyaan, instruksi, penjelasan, dan tugas terbuka untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran. Pada slide ini menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu dipahami dalam memberikan instruksi serta jenis-jenis kalimat yang digunakan dalam instruksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama adalah menggunakan tata bahasa yang benar, yang kedua memilih jenis kalimat yang sesuai, yang ketiga memilih kata yang tepat, yang keempat menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks. Jenis kalimat yang digunakan dalam instruksi ada afirmatif yaitu positif, imperatif perintah, dan interrogatif itu pertanyaan. Yang pertama ada pemerintah, bisa menggunakan bentuk afirmatif dan imperatif. Lalu menyarankan bisa dalam bentuk afirmatif, imperatif, dan interrogatif. Lalu bertanya bisa dalam bentuk interaktif. Yang selanjutnya yaitu melarang dalam bentuk imperatif dan afirmatif. Selanjutnya adalah instruksi guru dalam mengorganisir kelas menggunakan bahasa kelas atau classroom language. Yang pertama adalah pre-activity atau sebelum kegiatan pembelajaran. Yang pertama berisi salam pembuka seperti good morning students untuk menyapa siswa. Yang kedua adalah mengecek kehadiran dengan menanyakan siapa yang absen dan alasannya. Yang kedua adalah whilst activity atau saat kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menunggu untuk memulai. Guru meminta siswa untuk diam sebelum pelajaran dimulai seperti I'm waiting for you to be quiet. Dan yang kedua adalah memulai pelajaran. Guru memberi instruksi untuk membuka buku atau bersiap belajar seperti let's begin our lesson now. Dan yang ketiga adalah menanyakan keterlambatan. Jika ada siswa terlambat, guru dapat bertanya alasan keterlambatannya
seperti where have you been? Dan yang terakhir adalah mengecek pemahaman siswa untuk memastikan siswa mengerti dengan bertanya seperti do you understand atau are you with me? Secara keseluruhan, gambar ini memberikan panduan kepada guru mengenai cara memberikan instruksi yang jelas dan efektif di dalam kelas. Selanjutnya adalah teacher instruction in organizing the classroom. Jadi ini merupakan bahasa guru di dalam kelas, yaitu yang pertama itu ada time to stop. Jadi cara kita berbicara untuk mengakhiri kelas itu ada beberapa, yaitu it's almost time to stop, we will have to stop here, or that's all for today. Ya, jadi kayak kita akhiri pembelajaran hari ini atau cukup pertemuan pada hari ini. Selanjutnya itu next time, itu we will do the rest of the chapter next time. Jadi kayak kita itu akan melanjutkan materinya di pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada homework. Nah ini pekerjaan rumah. Jadi ini kalimat yang kita gunakan untuk memberitahu siswa dalam memberikan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir itu adalah say goodbye. Itu ada goodbye students, or see you, like that, and have a good holiday. Yang terakhir itu ada motivating expression. Ini untuk menginspirasi murid-murid agar mereka tetap semangat belajar dan tidak stres, yaitu kita suka memuji kayak that's good, you're right, good work, great, that's it, excellent, good remembering, keep on trying, keep up the good work, that kinds of work makes me happy. Jadi kalimat kata-kata yang di sini itu semua untuk memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Baik, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, teaching English to young learners atau pengajaran bahasa Inggris untuk anak-anak mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar pembelajaran bahasa Inggris dapat berlangsung secara efektif bagi anak-anak. Berdasarkan Mustafa tahun 2010, berikut adalah beberapa persyaratan utama untuk pengajaran bahasa Inggris yang efektif kepada anak-anak. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Inggris secara konsisten. Bahasa Inggris harus digunakan sepanjang waktu di dalam kelas untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan cukup paparan terhadap bahasa Inggris tersebut. Ini membantu mereka terbiasa dengan bahasa Inggris dalam berbagai situasi dan konteks. Yang kedua, lingkungan yang kaya media cetak. Kelas harus dipenuhi dengan materi pembelajaran dalam bahasa Inggris seperti poster, buku cerita, dan materi lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan memperkenalkan kosakata baru secara konstan. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Guru harus menggunakan metode yang berbasis aktivitas seperti Total Cycle Response atau TPR, permainan, dan proyek. Aktivitas ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih alami. Yang keempat, penggunaan teknik beragam dalam waktu singkat. Agar anak-anak tetap tertarik dan tidak bosan, guru perlu mengubah-ubah teknik mengajar dalam waktu yang singkat. Hal ini bisa berupa variasi dalam metode seperti mengganti permainan atau kegiatan yang tidak dilakukan di dalam kelas. Yang kelima, fokus pada bahasa Inggris fungsional. Guru sebaiknya mengajarkan bahasa Inggris yang relevan dan dapat langsung digunakan oleh anak-anak, terutama dalam hal pengembangan kosakata yang berguna untuk komunikasi sehari-hari. Yang keenam, pengulangan berkala. Pengulangan materi secara rutin sangat penting agar anak-anak benar-benar menguasai kosakata atau ekspresi yang diajarkan.
Ini juga membantu memperkuat ingatan mereka terhadap bahasa Inggris. Yang ketujuh, menciptakan rutinitas yang bermanfaat. Guru hendaknya menyusun rutinitas pembelajaran yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penguasaan bahasa Inggris anak-anak. Rutinitas ini dapat berupa kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk memperdalam penguasaan bahasa. Dan yang terakhir adalah guru yang menguasai bahasa Inggris dengan baik. Guru perlu memiliki penguasaan yang baik terhadap bahasa Inggris agar bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Selain itu, kemampuan bahasa Inggris guru sangat mempengaruhi kualitas pengajaran yang diberikan. Baik, secara keseluruhan, untuk teaching English to young learners yang efektif di Indonesia, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang penuh dengan kesempatan untuk berinteraksi dengan bahasa Inggris, menggunakan metode yang menyenangkan dan aktif, dan serta memberi contoh yang baik bagi anak-anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.